Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan dan menjelaskan mengenai statistika deskriptif pertumbuhan suku bunga tahun 2020 sampai tahun 2022. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nanda Ramadhani. Nama saya Syifa Munani. Nama saya Anissa Briana. Nama saya Amanda Naura. Nama saya Tia Mardiana. Nama saya Tesolani Kahabian. Berikut adalah video penjelasan yang sudah kami buat. Yang pertama, ada penyajian data. Di dalam penyajian data, kami mencari kelas, mencari interval, mencari frekuensi relatif, mencari nilai tengah, mencari nilai tepi, juga mencari frekuensi kumulatif kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, serta lebih dari sama dengan. Untuk mencari kelas, rumusnya yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,32 log N. Lalu untuk mencari interval, rumusnya yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah kelas. Yang ketiga, mencari frekuensi relatif dengan rumus Fi dibagi jumlah frekuensi dikali 100%. Lalu untuk mencari nilai tengah kelas, rumusnya adalah batas kelas bawah ditambah batas kelas atas dibagi 2. Dan yang terakhir, mencari nilai tepi kelas, yaitu TA sama dengan BA ditambah 0,5. Berikut hasil dari perhitungan rumus-rumus yang sebelumnya. Lalu ada juga kurva poligon frekuensi serta kurva ogive. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan. Di ukuran pemusatan ini kita ada mean, modus, median, kuartil, dan desil. Untuk modus atau nilai yang sering muncul, rumusnya adalah L plus D1 per D1 plus D2 dikali I yang menghasilkan 3,72. Untuk median atau nilai tengah, L plus N per 2 dikurangi CF per F dikali I yang menghasilkan 3,83. Untuk data tunggal, mean atau rata-rata, rumusnya adalah jumlah seluruh data per jumlah data sama dengan 14,5 per 36 yang menghasilkan 3,99. Untuk modus atau nilai yang paling banyak muncul di data, hasilnya 3,5. Untuk median atau nilai tengah, 3,75 ditambah 3,75 per 2 sama dengan 3,75. Untuk kuartil ada letak kuartil dan nilai kuartil. Untuk letak kuartil, data tunggal letak kuartil, rumusnya adalah K1 sama dengan 1 dikali N plus 1 dibagi 4, yang mana hasilnya K1 adalah 9,25, K2 hasilnya 18,5, K3 27,75. Untuk data berkelompok, rumusnya adalah K1 sama dengan 1 N per 4, di mana K1 hasilnya sama dengan 9, K2 hasilnya 18, K3 hasilnya 27. Nilai kuartil ada data tunggal dan ada data yang berkelompok. Untuk data tunggal, rumusnya NK sama dengan NKB plus LK dikurangi LKB per LKA dikurangi LKB dikali NKA per dikurangi NKB. Untuk nilai kuartil data tunggal, NK1 sama dengan 3,50, NK2 3,75, NK3 4,44. Untuk data berkelompok, NK1 di data ke-9 yaitu 3,50, NK2 di data 18 yaitu 3,75, NK3 di data 27 yaitu 4,25. Untuk nilai desil ada letak desil data berkelompok dan letak desil data tunggal. Letak desil data berkelompok rumusnya itu D1 sama dengan 1 dikali N dibagi 10. Untuk hasilnya D1 sama dengan 3,6, D2 7,2, D3 10,8, D4 14,4, D5 18, D6 21,6, D7 25,2,
D8 28,8, dan D9 32,4. Untuk data letak desil data tunggal, D1 sama dengan 1, N plus 1 dibagi 10, yaitu D1 hasilnya 3,7, D2 hasilnya 7,4, D3 hasilnya 11,1, D4 14,8, D5 18,5, D6 22,2, D7 25,9, D8 29,8, 2,6, 29 33,3. Dan untuk nilai desil, kita punya nilai data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggal, rumusnya adalah ND sama dengan L plus I dikali N kurangi CF per FK dikali CI. Untuk data tunggal nilai desil, ND1 sama dengan 4,10, ND2 4,70, ND3 5,30, ND4 5,90, ND5 3,75, ND6 4,28, ND7 6,85, ND8 6,96, ND9 8,64. Dan untuk rumus data yang berkelompok, ND1 sama dengan 3 kali 50 ditambah 3,7 kurangi 3 per 3,4 dikali 3,50 kurangi 3,50, yang hasilnya ND1 itu 3,50, ND2 3,50, ND3 3,50, ND4 3,50, ND5 3,75, ND6 4,00, ND7 4,22, ND8 4,50, dan yang terakhir ND9 5,07. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran. Di ukuran penyebaran ada 6 poin yang harus kita tentukan, yaitu range, deviasi rata-rata, varians dan standar deviasi, ukuran penyebaran relatif, ukuran kecondongan, dan ukuran keruncingan. Pertama, saya akan membahas ukuran penyebaran pada data yang berkelompok. Yang pertama, kita akan menentukan range. Untuk menentukan range, menggunakan rumus nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, dan di sini menghasilkan 2,27. Untuk selanjutnya, yaitu deviasi rata-rata, di sini bisa dilihat ada tabel. Tabel yang di dalamnya ada interval, XI, FI, FI dikali XI, lalu nilai mutlak dari XI dikurangi rata-rata hitungnya, lalu ada FI dan nilai mutlak dari XI dikurangi rata-rata hitungnya. Di sini kita mendapatkan MD-nya sama dengan 0,44. Yang ketiga yaitu varians dan standar deviasi. Untuk tabelnya hampir sama dengan deviasi rata-rata, tetapi di sini ada penambahan tabel, 2 tabel. Lebih tepatnya pemangkatan untuk XI dikurangi rata-rata hitungnya dan FI dikali XI dikurangi rata-rata hitungnya. Dengan bantuan tabel mendapatkan nilai sigma FI dikali XI dikurangi rata-rata hitung pangkat 2-nya, yaitu 11,1148. Lalu untuk mencari variansnya, karena kami menggunakan data populasi, menggunakan simbol mu pangkat 2 sama dengan sigma FI dikali X dikurangi rata-rata hitung pangkat 2 dibagi N atau jumlah data. Di sini mu pangkat 2-nya menghasilkan 0,31. Lalu untuk standar deviasinya yaitu menggunakan rumus mu sama dengan mu pangkat akar dari mu pangkat 2. Di sini kami mendapatkan nilai 0,56. Yang keempat yaitu
ukuran penyebaran relatif, dalam ukuran penyebaran relatif ada 3 poin yang akan kita tentukan, yaitu koefisien range, koefisien deviasi rata-rata, dan koefisien standar deviasi. Untuk koefisien range, menggunakan rumus LA dikurangi LB per LA ditambah LB dikali 100%. Di sini kami mendapatkan nilai 24%. Lalu yang kedua, koefisien deviasi rata-rata atau KMD, menggunakan rumus MD per X dikali 100%. Di sini kami mendapatkan KMD-nya sebesar 11%. Yang ketiga, koefisien standar deviasi KSD menggunakan rumus KSD sama dengan mu per X dikali 100%. Dan di sini kami mendapatkan KSD-nya 14%. Yang kelima, yaitu ukuran kecondongan. Untuk ukuran kecondongan, menggunakan 2 cara atau 2 rumus. Yang pertama, yaitu rumusnya SK sama dengan rata-rata hitung atau mean dikurangi modus per mu. Yang rumus keduanya, SK sama dengan 3 dikali mean dikurangi median per mu. Pada rumus yang pertama, SK sama dengan mean dikurangi modus per mu, kita mendapatkan nilai 0,59. Dan untuk di rumus kedua, yaitu SK sama dengan 3 dikali mean dikurangi median per mu, menghasilkan nilai 1,18. Dari kedua nilai SK tersebut, terlihat bahwa keduanya adalah positif. Jadi kurva condong positif ke arah kiri. Yang keenam, ada ukuran keruncingan. Bisa dilihat di tabel yang hampir sama pada tabel-tabel sebelumnya, tetapi di sini ada nilai dari X dikurangi rata-rata hitungnya dipangkatkan 4, lalu FI dikali X dikurangi rata-rata hitungnya dipangkatkan 4 juga. Bisa dilihat di sini hasil dari FI dikali X dikurangi rata-rata hitung pangkat 4-nya memiliki angka yang sangat panjang. Kami menggunakan Excel untuk mendapatkan hasil atau nilai yang akurat. Selanjutnya, untuk mencari ukuran keruncingan, menggunakan rumus alpha pangkat 4 sama dengan 1 per N sigma FI dikali X dikurangi rata-rata hitung pangkat 4 dibagi mu pangkat 4. Di sini kami mendapatkan nilai 4,02. Bisa dilihat dari nilai yang kami dapatkan, yaitu lebih besar daripada 3, maka kurva keruncingannya yaitu kurva leptokurtik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ukuran penyebaran pada data yang tidak berkelompok. Yang pertama, untuk range-nya, menggunakan rumus yang sama, yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Dan di sini kami mendapatkan nilai 2,25. Lalu selanjutnya untuk deviasi rata-rata, di sini ada tabel. Di dalamnya ada nilai X, lalu X dikurangi rata-rata hitungnya, dan juga ada pembulatan nilai mutlak atau bisa dibilang agar nilai-nilainya bersifat positif, tidak negatif. Lalu untuk deviasi rata-ratanya, yaitu menggunakan rumus sigma X dikurangi rata-rata hitungnya dibagi N atau jumlah datanya. Di sini kami mendapatkan deviasi rata-ratanya 0,52. 3. Ada varians dan standar deviasi. Bisa dilihat di tabel, sama seperti deviasi rata-rata, tetapi di sini kita menambahkan nilai X dikurangi rata-rata hitung dipangkatkan 2, yang menghasilkan sigma X dikurangi rata-rata hitung pangkat 2-nya yaitu 14,3686. Lalu untuk variansnya menggunakan rumus mu pangkat 2 sama dengan sigma
X dikurangi rata-rata hitung pangkat 2 dibagi N atau jumlah data. Di sini mu pangkat 2-nya kita dapatkan 0,40. Lalu untuk standar deviasinya menggunakan rumus mu sama dengan akar dari mu pangkat 2. Di sini kita mendapatkan nilainya 0,64. Kelima, ukuran kecondongan untuk data tidak berkelompok. Kita sama menggunakan dua rumus, yaitu yang pertama, SK sama dengan rata-rata atau mean dikurangi modus per mu. Di sini untuk rumus yang pertama kita mendapatkan 0,77, nilai 0,77. Untuk rumus yang kedua yaitu SK sama dengan 3 dikali mean dikurangi median per mu, mendapatkan nilai SK sama dengan 1,13. Dari kedua nilai SK tersebut terlihat bahwa keduanya adalah positif, jadi kurva condong positif ke kiri. Yang keempat yaitu ukuran penyebaran relatif. Sama seperti data berkelompok, kita mencari 3 poin, yaitu koefisien range, koefisien deviasi rata-rata, dan koefisien standar deviasi. Untuk koefisien range memiliki rumus yang sama, yaitu LA dikurangi LB per LA ditambah LB dikali 100%. Di sini kami mendapatkan 24%. Lalu untuk koefisien deviasi rata-ratanya KMD, yaitu MD per X dikali 100%. Di sini kami mendapatkan 13%. Lalu yang ketiga, koefisien standar deviasi KSD dengan rumus S per X dikali 100%, dan kami mendapatkan 16%. Keenam, ada ukuran keruncingan. Sama rumusnya seperti yang data berkelompok juga, yaitu alpha pangkat 4 sama dengan 1 per N sigma X dikurangi rata-rata hitung pangkat 4 per mu pangkat 4. Di sini kita mendapatkan nilai 3,35. Dari nilai alfa pangkat 4 tersebut terlihat nilainya lebih besar dari 3, jadi kurvanya adalah kurva leptokurtik. Selanjutnya ada tren. Untuk mencari tahu nilai tren yang cocok untuk kasus yang dimiliki, ada 4 metode, yaitu metode semi rata-rata, yang kedua metode kuadrat terkecil, yang ketiga metode kuadratis, dan yang keempat tren eksponensial. Yang pertama untuk metode semi rata-rata, bisa dilihat di sini ada tabel dengan data yang kami miliki, yaitu pertumbuhan suku bunga. Di sini untuk metode semi rata-rata kita membagi data menjadi 2 bagian, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya, kita mencari rata-rata dari setiap kelompoknya. Untuk kelompok 1, nilai rata-ratanya yaitu 4,02, terletak pada bulan Oktober. Dan untuk kelompok 2, rata-ratanya yaitu sebesar 3,96, terletak di bulan April. Dan bisa dilihat di sini ada tabel nilai X bulan dasar Oktober dan nilai X pada bulan dasar April. Yang dimaksud dengan bulan dasar yaitu permulaan dari 0 untuk 6 angka ke atas dan atau ke bawahnya seterusnya. Pemberian angka untuk bulan dasarnya. Sebelum untuk mencari peramalan dan untuk ke rumus utama, kita akan diminta untuk mencari B. Di sini B memiliki rumus yaitu K2 dikurangi K1 dibagi bulan dasar K2 dikurangi bulan dasar K1. Di sini B-nya kami mendapatkan negatif 0,003. Lalu kami memutuskan untuk menentukan peramalan pada bulan Juni tahun 2023. Yang pertama itu menggunakan nilai rata-rata pada kelompok 1 dan yang kedua mendapatkan yang kedua menggunakan nilai rata-rata pada kelompok 2 yang mendapatkan hasil yang sama yaitu 3,92. Yang kedua adalah metode kuadrat terkecil. Untuk metode kuadrat terkecil bisa dilihat di tabel.
tidak ada pembagian data seperti yang di metode semi rata-rata. Semua datanya disatukan. Lalu untuk mencari titik seperti bulan dasarnya, karena data yang kami miliki berjumlah genap, jadi kami tidak mulai dari 0, tetapi dari 0,5 dan negatif 0,5. Ke bawah seterusnya dan ke atas juga seterusnya. Lalu dalam tabel ini kita mempunyai nilai Y dikali X dan X pangkat 2. Untuk rumus dasar, rumus pokok metode kuadrat terkecil yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Sebelum ke rumus pokoknya, kita diminta untuk mencari nilai A dan B. Untuk A yaitu sigma Y per N. Dan untuk B yaitu rumusnya sigma YX per X pangkat 2. Dan kita mendapatkan A-nya sama dengan 3,99 dan B-nya 0,001609. Lalu kita masukkan ke rumus pokok awalnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Dan pada hasil akhirnya kita mendapatkan nilai Y-nya sebesar 4,02. Yang ketiga ada metode kuadratis. Pada metode ini sangat terlihat jelas bahwa metode ini memiliki error yang sangat besar. Kita lihat dulu tabelnya. Di sini sama seperti metode kuadrat terkecil, hanya saja ada penambahan kolom untuk nilai X pangkat 2 dikali Y dan X pangkat 4. Di sini sama sebelum ke rumus pokoknya, kita diminta untuk mencari A, B, dan C. Untuk rumus mencari A-nya, yaitu sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikali sigma X pangkat 2 dikali Y dikali sigma X pangkat 2 dibagi N dikali sigma X pangkat 4 dikali sigma X pangkat 2 pangkat 2. Untuk B-nya, untuk mencari B-nya, nilai B-nya sama dengan sigma XY dibagi sigma X pangkat 2. Dan untuk mencari nilai C-nya, yaitu N dikali sigma X pangkat 2 dikali Y, dikali sigma X pangkat 2 dikali sigma Y, dibagi N dikali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X pangkat 2. Di sini bisa dilihat dengan hasil yang begitu banyak yang sudah bisa terlihat jelas bahwa memiliki error yang sangat besar jika menggunakan metode kuadratis ini. Untuk A-nya 60, 96, 55, 45, 9,6. Untuk B-nya 0,03, 69, 36, 937. Untuk C-nya 12, 92, 4,153. Dan dimasukkan ke rumus pokoknya, yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Dengan hasil yang cukup besar, 61, 67, 92, 82, 3,7. Yang sangat bisa dipastikan bahwa metode yang satu ini sangat tidak cocok untuk pada kasus kami dengan error yang sangat besar. Selanjutnya yang keempat yaitu tren eksponensial. Bisa dilihat di tabelnya. Setelah Y dan X ada kolom atau data untuk ln Y, X pangkat 2 dan X dikali ln Y. Sama sebelum ke rumus pokoknya, kita diminta untuk mencari A dan B-nya. Untuk A-nya memiliki rumus anti ln dikali sigma ln Y per N. Untuk B-nya anti ln dikali delta X dikali ln Y dikurangi 1 per sigma X pangkat 2. Yang didapat nilai A-nya yaitu 3,95
B-nya negatif 0,00025, dan lalu dimasukkan kepada rumus pokok utamanya, yaitu Y aksen sama dengan A dikali 1 ditambah B pangkat X. Dengan hasil akhirnya yaitu Y aksen sama dengan 3,95. Dari keempat metode yang sudah kita coba, bisa terlihat jelas bahwa yang memiliki error paling kecil dan sangat cocok untuk kasus yang kami miliki, yaitu pertumbuhan suku bunga, yaitu metode semi rata-rata. Dengan error yang sangat kecil, yaitu 3,92. Untuk metode yang akhirnya benar dan paling akurat, yaitu metode semi rata-rata. Selanjutnya, variasi musim. Dalam variasi musim, kami menghitung dengan metode rata-rata sederhana serta metode rata-rata dengan tren. Untuk metode rata-rata sederhana, untuk mencari indeks musim, rumusnya yaitu rata-rata per kuartal dibagi rata-rata total dikali 100%, yang menghasilkan hasilnya seperti tabel berikut. Lalu metode rata-rata dengan tren, rumusnya yaitu indeks musim sama dengan nilai data asli dibagi nilai tren, di mana nilai tren adalah Y sama dengan A ditambah BX, yang menghasilkan seperti tabel di atas. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.